Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'dah. Saudara-saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, yang semoga diberikan kesehatan pagi siang hari ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari, juga di bulan Ramadan terlebih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa menikah di bulan Ramadan, bisa beribadah puasa, bisa beribadah sunnah di bulan Ramadan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban berpuasa dalam surat Al-Baqarah yang masyhur tentunya sering kita dengar khususnya di bulan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana perintah berpuasa yang sering kita dengar di dalam ayat ini, kita alhamdulillah semoga dari awal sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan sampai nanti di ujung bulan Ramadan. Di dalam ayat yang sampaikan tadi bahwa puasa ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa perintah puasa ini merupakan perintah yang khusus, di mana lafal ya ayyuhalladzina ini merupakan dalam ilmu nahwu disebutkan sebagai isim ma'rifat, kata khusus. Terbukti dengan adanya lafal ya ayyu, yang mana ini menjadikan perintah puasa ini memiliki kekhususan yang luar biasa. Dari lafalnya disebutkan dengan menggunakan munada, sehingga yang namanya perintah puasa ini perintah bagi siapa? Alladzina amanu, khusus bagi orang yang beriman. Sehingga kita saudara-saudaraku semuanya yang berpuasa di bulan ini insyaallah termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala seru, dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa ini. Kemudian di lafal yang kedua adalah kutiba. Lafal kutiba ini berbeda dengan lafal-lafal yang lain. Walaupun secara makna sama seperti furido atau lazima, ya, itu artinya wajib. Tapi dalam lafal kutiba ini merupakan lafal yang sangat khusus, yang mana diibaratkan seorang pejabat yang baru terpilih belum dapat bekerja secara maksimal, tapi ketika sudah diperintahkan secara tertulis sesuai dengan SK-nya, maka ini menjadikan motivasi dan merupakan bukti bahwa kinerjanya sudah langsung dapat bekerja sesuai dengan perintah, tidak dapat ditawar lagi. Begitu juga yang namanya puasa. Sehingga ibu-ibu yang di rumah pun, yang ketika kita sholat ternyata datang menstruasi di dalam sholat, kemudian ketika kita datang menstruasi wajib batal. Kalau tidak di dalam sholat, maka dengan datangnya menstruasi itu kemudian tidak menjadi sholat, dan sholatnya tidak wajib diqadha. Kecuali harus diperhatikan kapan datangnya menstruasi, di waktu sholat atau tidak. Ini yang harus diperhatikan. Begitu juga ketika berhentinya menstruasi. Kemudian di dalam lafal kutiba, furido atau kutiba, ini berbeda dengan lafal kutiba atau berbeda dengan lafal furido, lazimah dan sebagainya, yang mana dengan lafal kutiba ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan termasuk puasa di dalamnya perintah yang sangat khusus, terlebih daripada lafal kutiba ini menjadikan wajib yang tidak bisa ditawar. Kalau kita sholat datang menstruasi tidak wajib diqadha, tetapi ketika puasa datang menstruasi, maka selama menstruasi misalkan 7 hari, maka selama 7 hari itulah puasa kita wajib diqadha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di dalam potongan ayat tadi dilanjutkan dengan lafal tatakun.
Di dalam lafal tatakun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menggunakan fi'il mudhari atau kata kerja yang memiliki arti, mengandung makna, yaitu zaman hal dan zaman mustaqbal yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Sehingga dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan, mengharapkan dan menjadikan kita yang berpuasa ini saat kita sedang berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga kelak. Ya, setelah kita berpuasa pun akan betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana pengertian secara masyhur bertakwa adalah mampu menjalankan ketakwaan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Bagaimana ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya? Maka Allah akan mencukupi, Allah akan menjadikan kita cukup di dalam kehidupan kita. Terbukti ketika coba saja saudara kita yang di bulan Ramadan, mungkin yang biasa bekerja mereka libur, ya, seolah kita sering merasakan dalam kehidupan sehari-hari betapa kita kadang aktivitas ekonomi biasa, tetapi ketika di akhir Ramadan saudara kita yang datang dari Jakarta mungkin memberikan kepada anak kita, berarti itu rezeki bagi anak kita, dan itu kadang-kadang tidak didapatkan kecuali di bulan Ramadan. Kemudian kita aktivitasnya biasanya lebih penuh. Terlebih coba saja kita mau buka puasa saja sudah banyak yang kita siapkan. Secara ekonomi itu pengeluarannya lebih besar dibandingkan di luar bulan Ramadan. Tapi ternyata alhamdulillah dalam setiap bulan Ramadan kita keluarga akan dapat kewajiban ataupun kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Terlebih seperti kita menjelang Idul Fitri, keluarga, anak, kadang-kadang yang rumahnya direnovasi, bajunya yang baru, ada juga makanan yang bermacam-macam. Kita bisa kebutuhan itu dicukupi. Apa rahasianya? Inilah kehebatan bulan Ramadan, kehebatan daripada puasa, dan tidak lain adalah kehebatan dari ketakwaan itu. Sebab ketakwaan yang kita lakukan akan menjadikan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudaraku semuanya yang menginginkan kehidupannya terpenuhi, maka kunci daripada rahasia kita adalah pelajaran yang dapat kita petik dari puasa bulan Ramadan adalah ketakwaan. Untuk kenikmatan yang begitu bagus, kecukupan, ya, ini tidak akan tercukupi kalau kita tidak takwa. Mungkin saudara kita ada yang mungkin tidak takwa, tidak ibadah, tidak sholat, kok kaya. Ini kita jangan jadikan mereka perbandingan, karena belum tentu kekayaan mereka adalah kekayaan yang memberkah, yang memberkahi bagi kita. Kita berharap kekayaan, kecukupan kita adalah rezeki yang penuh dengan keberkahan. Maka salah satu untuk mendapatkan kekayaan, rezeki yang penuh berkah adalah dengan ketakwaan. Dan untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecukupan kita, kebahagiaan kita adalah keistiqomahan. Sehingga selain daripada ketakwaan yang menjadikan kecukupan kita, agar kecukupan kita tetap terjaga, akan tetap lestari, maka harus dijaga dengan istiqomah. Maka semoga dengan puasa kita semakin takwa dan ketakwaan kita semakin dijaga istiqomah sampai bulan Syawal dan seterusnya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu mencukupi kebutuhan kita, keluarga, anak dan semuanya, baik kebutuhan dunia, dan kita tentunya dengan ketakwaan sebagaimana Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi dalam segala persoalan hidup, baik kehidupan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang terakhir, bahwa puasa ini menjadikan kita orang yang semakin bertakwa. Dengan ketakwaan kita akan semakin dekat dengan Allah, dan atas kedekatan kita dengan Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.